Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video Sisin. Ini video yang keempat. Nah, jadi video ini tuh aku mau sedikit review dari rangkaian. Jadi sebetulnya aku bagi dua gitu untuk perangkaian sensornya. Sekalian bahas yang kemarin. Jadi ada rangkaian analog, pemrosesan analog dan pemrosesan digital. Proses pemrosesan analog ini masih sifatnya berbentuk tegangan pada umumnya ya, voltase. Nah itu tuh dia dari Wheatstone Bridge ke differential amplifier. Ini opsional, itu kasus khusus untuk dari K01 ya. Jadi dari differential amplifiernya itu dia pakai unity gain. Unity gain itu gainnya sama dengan 1. Jadi dia tidak ada penguatan supaya outputnya jadi 1 doang gitu. Baru dia masuk ke input non inverting, baru dia di gain di sini kayak gitu dan berakhir di ADC. Tapi kemarin udah selesai ya untuk rangkaian gain. Jadi sekarang tuh sebetulnya aku mau bahas ADC input Arduino, cuman aku rasa aku akan sekalian ngerangkai dulu LCD-nya. Jadi kenapa aku mau bahas LCD? Karena LCD ini tuh ada dua skema teman-teman. Nah, skema yang pertama itu dengan I2C. Nah, apa sih I2C? Jadi I2C itu sebuah modul yang awalnya pin out dari LCD ini ada sebanyak ini. Itu cuman ada 4 doang, teman-teman. Jadi VCC, ground, SCL, dan SDA. SCL itu serial clock, SDA itu serial data. Dan 4 pin ini udah cukup untuk mengirimkan data ke LCD gitu. Itu lebih mudah dengan I2C. Yang kedua itu yang tanpa I2C, yang manual wiring. Nah, ini kebanyakan pada susah di sini itu karena pada dasarnya ya emang susah sih merangkai secara manual gitu ya. Orang-orang lebih memilih untuk menggunakan I2C gitu di masa sekarang. Kalau ada yang mudah kenapa harus sulit gitu kan. Nah, I2C ini yang menjadi perhatian aku adalah lebih ke resistor yang di sini. Resistor ini tuh mengatur karakter. Jadi kayak si cahayanya itu diatur sama resistor ini. Nah, kalau kontrasnya terlalu tinggi, dia terlalu cerah, karakternya nggak kelihatan. Ini bisa kita turunin gitu dengan resistor ini. Nah, cuman resistor ini tuh resistor variabel. Nah, resistor variabel ini tuh kita menggunakan yang tipenya W103. W103 itu yang kita pakai di percobaan awal yang membuat rangkaian Wheatstone. Nah, itu kaki dari W103 itu, kaki 2 dan 3-nya harus di short, teman-teman. Sedangkan di skema ini seakan-akan tidak di short kan. Namun cara kerja dari resistor variabel itu memang pada dasarnya harus di short. Karena kalau tidak di short dia nggak akan muncul value dari resistansinya gitu. Kemungkinan kemarin itu banyak yang tidak nyala itu karena hal itu. Dan permasalahan umum yang kedua itu ketika short VCC dan ground itu mematikan rangkaian, teman-teman. Jadi kalau misalnya rangkaiannya tiba-tiba nggak nyala ketika dicolokin ke power supply misalnya, berarti ada yang short. Kemungkinan besar ya ada yang short, kalau enggak ya rusak. Cuman kemungkinan besar ada yang short. Kalau misalnya ketika kita lepas suatu wiring terus ternyata dia malah nyala, berarti itu emang short, teman-teman. Kayak gitu. Nah, itu adalah dua hal yang harus dihindari. Yang pertama, jangan lupa untuk nge-short kaki 2 dan 3 dari W103. Nanti aku perlihatkan. Kaki 1 tuh yang disejajar sama ini ya, sama bautnya. Jadi 2 3 itu ya berurutan gitu. Lalu yang kedua itu ya tadi jangan lupa untuk cek short, teman-teman. Kalau misalnya nggak nyala berarti ya kemungkinan dia nge-short kayak gitu. Oke, kita mulai ke rangkaiannya aja mungkin. Kita akan merangkai LCD secara manual yang skema kedua, karena nggak semua orang punya I2C modul kecuali pada mau beli ya. Cuman sedikit mengeluarkan uang, tapi sangat mempermudah karena cuman pakai 4 pin VCC, ground, SCL, dan SDA. Oh ya, aku sedikit bahas di Arduino Uno, terutama Arduino Uno R3 ya. Seingatku itu udah ada built-in SCL SDA-nya buat menginterpretasikan gitu. Nah, SCL itu nyambung ke A5, analog 5 ya, input ADC 5.
Dan SDA serial data itu masuk ke input analog 4. Teman-teman tinggal masukin aja dan langsung bikin penyesuaian dengan pemrograman. Harusnya langsung nyala. Oke. Baik, kita langsung aja ke rangkaiannya. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di video rangkaiannya ya. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya kenapa mejanya semakin berantakan seiring bertambahnya episode video, itu karena makin banyak alat yang digunakan dan saya makin malas membereskannya. Sebenarnya bukan malas, takutnya kececer dan hilang, dan ketika dibutuhkan tidak bisa dipakai. Ya begitulah, pokoknya gak tahu, itu alibi aku aja sih. Sebenarnya aku agak malas lupa gitu ya, karena biasanya suka lupa. Oke, nah jadi fokus kita hari ini adalah ini. Ini adalah LCD RG1602, dimana ini ya 1602 ya, pokoknya ini LCD liquid crystal display. Prinsip fisikanya itu dia kristal, liquid kristal, dan di dalamnya itu ada backlight gitu. Backlightnya itu yang nanti mempolarisasikan nanti memancarkan cahaya. Jadi backlightnya itu LED, biasanya yang warna putih. Nah itu dia nanti cahayanya akan dipancarkan dan di kristal nanti akan dipolarisasi gitu, supaya muncul karakter kayak gitu. Ya correct me if I'm wrong kalau misalnya teman-teman lebih tahu. Tapi seingatku seperti itu ya gambaran kasarnya. Nah, jadi fokus utama hari ini adalah ini, dan ingin kita pasang di sini gitu. Jadi kayak gini, di bawah gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini, ini ada VSS, VDD dan seterusnya. Nggak kelihatan sih ya, tapi intinya ini kita rancang aja sesuai dengan skematik logbook yang diberikan. Nanti aku munculin fotonya, dan kurang lebih yang menjadi koreksi adalah yang di sini teman-teman, resistor variabel yang ini. Jadi ada pin 1 ini kaki yang sejajar sama ini baut, 2 dan 3. Nah 2 dan 3 yang ini itu wajib di short karena untuk memunculkan resistansinya gitu. Nah mungkin kita langsung aja praktek ya. Jadi sebetulnya kendala utamanya di situ sejauh ini yang ku tahu ya. Tapi kalau misalnya emang gak nyala lagi, mungkin aku yang skill issue. Tapi mari kita cari tahu bersama-sama. Mudah-mudahan sih sekali jadi langsung nyala seperti itu. Oke, nah disclaimer dulu. Jadi ada sedikit accident. Nggak accident sih sebenarnya. Ini dia patah tengahnya. Bukan patah sih, tapi lebih ke ini ya, hilang hilang satu. Sebenarnya nggak masalah sih, karena yang digunakan tuh pin 4, 5, 6, 7 seingatku, dan ini dia nggak pas ke pin 4, 5, 6, 7 atau ke pin yang dipakai apapun gitu. Seharusnya ya di pin digital kalau nggak salah. Oke, kita coba aja kali ya. Posisinya tuh pasangnya ya seperti ini. Jadi nanti dia masang kayak gini. Nah, jadi tinggal colok aja. Nah, ini tuh dia bentuknya jack female ya. Maksudnya jack female apa ya? Input female. Jadi makanya ini yang disolder gitu ke rangkaian. Kita solder ini ke sini. Oke, kita coba solder dulu kali ya ke rangkaian. Apa mungkin? Ya udah deh, kita solder aja dulu ya. Mudah-mudahan gak potong. Aku sangat mengharapkan tidak potong lagi. Sebetulnya ada gantinya, cuman better jangan deh. Oke, seperti biasa, pastikan, utamakan keselamatan ketika menyolder, dan pastiin K3L-nya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Termasuk ini ya, kabel-kabel menjuntai ini sebetulnya agak berbahaya sih. Tapi nggak ada tapi sih. Intinya jauhi sebisa mungkin, jangan pernah sampai terluka gara-gara merangkai gitu teman-teman. Aku ganjel sesuatu ya.
bolehlah diganjel LCD-nya. Semoga tidak overheat. Oke. Ya yang di solder PCB sih, bukan LCD ya. Mulai aja untuk menyolder. Seperti biasa, bismillah, semoga tidak apa-apa. Ini sedikit fun fact sih. Tapi sebetulnya PCB yang di print gini tuh lebih tahan panas, teman-teman. Walaupun sebenarnya nggak selalu ya, tapi dibandingkan PCB dot kayaknya iya deh. Oke. Nah, sudah tersolder cuman nggak rapi. Bisa dirapiin aja ya, teman-teman. Nih. Oh iya, sedikit saran juga. Solder yang bagus itu yang ketika teman-teman udah pasang, dia ngebentuk kayak payung, paku payung gitu. Jadi itu solder yang rapi, merata gitu loh. Jadi indikasinya bisa dilihat dari arah situ. Kalau solderan teman-teman masih kurang rapi, bisa dibersihin, bisa dirapiin lagi. Tapi itu preferensi aja sih. Yang penting apa? Yang penting nyala. Oke, sekarang waktunya kita pasang LCD. LCD-nya dipasang seperti ini aja. Pastikan kalau misalnya ada yang belum sesuai skematik, teman-teman atur dulu gitu. VSS, VDD, lalu apa ini? RS, RW, E, D0, D1 ya. Oke. Nah, jadi yang bolong tadi tuh di D0 atau D1 kan. Secara skematik itu nggak digunakan, jadi harusnya aman ya. Mudah-mudahan. Ya, memasang LCD-nya di PCB udah. Sekarang kita sesuaikan dengan skematiknya, teman-teman. Oh iya, sama kan ada button juga. Ini aku lupa buttonnya ada di sini atau tidak. Tapi nanti kita cari. Ya udahlah. Oke, nah button itu fungsinya untuk apa? Seingatku ada yang pernah spill. Katanya nanti kedepannya tuh itu buat set cursornya gitu loh di rangkaian ini. Jadi kayak buat pengatur gitulah, buat ngubah-ngubah. Nah, sebetulnya aku kurang paham nanti mau ke arah mana ini di bawahnya. Tapi harapannya nggak sulit gitu ya. Sebenarnya masang button itu sangat mudah, teman-teman. Yang penting apa? Yang penting ada VCC dan ada ground dan ada resistor pull down. Jadi resistor pull down ini tuh gimana ya istilahnya? Dia tuh ya untuk mengatur. Kalau kemarin RBL LK tuh kita pakai resistor pull up namanya. Pull up-nya di fototransistor gitu. Nah, itu tuh untuk mengatur semacam resistansi yang diterimanya gitu. Nah, ini pun demikian ya. Jadi gimana ya aku jelasinnya? Jujur aku agak lupa teorinya, tapi intinya gitulah. Ya, intinya kalau teman-teman memasang button, teman-teman butuh resistor pull down gitu. Jadi jangan lupa buat sediain resistor pull down. Oke, kita balik lagi aja. Kita fokus ke sini aja, teman-teman. Oh, tidak. Ternyata miring ya. Oke, kayaknya kita atur dulu deh. Aku takut ini agak kurang bagus. Gimana ya? Tapi ya udah sih, yang penting dia konduktif aja. Ya udahlah. Atur lah. Pokoknya gitulah. Oke, ya udah kita langsungin aja ya. Nah, sekarang kita mau bikin rangkaian LCD yang manual sesuai skematik. Pertama-tama kita bikin dari yang VSS sama VDD sama VEE. Nah, VSS sama VDD itu masing-masing terhubung ke ground sama VCC.
VSS ke ground, VDD langsung ke VCC. Nah, tapi VSS groundnya ini nanti dia bakal bikin cabang ke resistor. Resistornya ke kaki 3. Jadi kita harus pokoknya pinter-pinter bikin jalur supaya dia tuh sesuai gitu teman-teman. Nah, di skematik dia kan kelihatannya nggak di short kaki 2 sama 3-nya, tapi di short aja karena cara gunakan W103 tuh kayak gitu. Lalu kaki 1 dari resistor variabel terhubung ke VDD. Itu dari VDD juga dia ada cabang lagi ke jalur VCC ya, ke 5 volt. Lalu nanti VEE itu langsung ke 2, ke kaki 2 dari resistor variabel. Sebenarnya kita ingin fokus dulu ke rangkaian ini. Kenapa? Karena kemungkinan besar kesalahan yang terjadi itu adalah di rangkaian ini. Jadi kita harus fokus ke rangkaian ininya dulu. Kayak gitu. Oke. Nah, kita cabut aja ini supaya gampang nyocokinnya. Tapi intinya VSS VDD. Oke. Jadi kanan 2 ya. Kanan 2 tuh kayak gini. Oke, langsung kita buat aja ya. Nah, kita bikin jalur ke VCC dulu. Jalur ke VCC ini, ingat bahwa VCC ada di sini teman-teman. Di ini ya, power supply. Nah, bisa teman-teman kasih jumper aja sebetulnya. Nah, teman-teman lihat di sini, sebetulnya VCC ini udah nyambung ke sini. Nah, teman-teman juga sebetulnya bisa jumperin dari sini ke sini. Tapi mau dari sini pun nggak masalah sih. Sama aja ya. Ya, mungkin supaya terpisah kita bikin jumper baru aja di sini. Terus kita tempelin ke sini deh. Oke. Kita gunakan kabel yang kemarin. Oke, aku harap jalan ya rangkaiannya. Ya, sebetulnya aku emang menyarankan pakai I2C sih teman-teman. Karena lebih sederhana ya. Dan I2C itu nggak fragile. Maksudnya kalau teman-teman mau ganggu secara eksternal pun dia nggak akan merusak rangkaian gitu. Sedangkan kalau kayak langsung kayak gini kan bisa aja ketika kita pegang dikit rangkaiannya error karakternya gitu kan. Itu sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat wajar. Jadi lower your expectation teman-teman, karena memang faktanya rangkaian yang kita buat tidak seindah itu. Ya, intinya jalur ini untuk bikin cabang juga teman-teman. Jadi kan nanti dari sorry, ini ground ya. Oh, ini ground, hampir saya salah. Wow, banyak sekali kesalahan. Nah, ini ya sebenarnya human error pun sering sekali terjadi, jadi sangat wajar. Kita bikin jalur-jalur aja dulu ya. VSS itu ke ground, tapi nanti dia nyabang juga ke kaki 3. Nice. Jalurnya sudah ada 2, VCC dan ground. VSS itu yang paling kirinya, itu ke ground. Tapi kayaknya harus ditambah ya. Nah, ini dia ke kaki 1. Ini dia ke kaki 3. Ini agak susah nih. Dilematis. Aku lupa gimana cara aku menyimpan rangkaian aku waktu itu. Tapi ya begitulah. Pokoknya kita harus pintar-pintar mengatur strategi. Ini nanti dia ke kaki 2 ya. Oke, mungkin idenya adalah dia kan kebalik nanti ya. Kan dari atas ya. Jadi 1 itu ke VCC, berarti kedua gini kan. 1, lalu 2 itu ke 3 kan. Nah, 3-nya ke ground.
Oke. Maksudnya kaki potentiometer ya. Oke, nggak apa-apa, hiraukan saja, tapi intinya aku sedang ngecek sendiri. Oke, nah kayak gitu berarti kita peroleh. Kurang lebih aku akan menyimpannya kayak gini. Dari 3, 1, 2, 3. Good. Baik. Oke. Nanti kita pakai kabel jumper aja di situ bisa. Kita solder aja dulu. Coba ya. Oke. Kaki satu potensio udah ke 2. Oh, dia agak nggak ini yang nggak rata. Ya bisa dirapikan saja. Sepertinya udah aman. Jadi udah nyambung ya. Kelihatannya aja kayak nggak nyambung. Sering kayak gitu kok. Santai aja. Baik. Eh sebenarnya ini jalur soldernya agak jelek sih. Kalau bisa jangan kayak gini teman-teman. Jauhi jalur solder yang dia tuh nggak rata gitu ya. Kalau bisa sih lebih baik ya, dengan lebih baik, lebih gokil gitu ya. Ya atur-atur lah pokoknya. Yang penting dia nyala. Oke. Selanjutnya dari resistor kaki dua itu nyambung ke 3 kan. Nanti kita kasih jalur aja. Oke, kita kasih jalur. Oke, sudah terpasang dengan baik. Mudah-mudahan. Sebenarnya ini tuh nggak apa-apa sih dia nge-short antara kaki 2 sama 3. Jadi dari pin out 3-nya LCD ke kaki 3 pun nggak masalah karena secara teknis mereka emang terhubung akibat short gitu. Jadi wajar dan sangat oke. Nah, sekarang kita mau coba bikin grounding. Ini di sini groundingnya di yang paling kiri ya. Lalu VCC. VCC ini aku agak bingung sebetulnya, tapi nanti kita coba. Bismillah. Mungkin dari sini tuh ke bawah dikit ya. Nah, jadi nanti kabel jumper tinggal ke situ aja. Oke. Kaki 2 dan 3 aman. Kaki 2 sudah ke 3 doang. Oke, kaki 3 itu ke ground. Nah, sekarang kita coba bikin sesuai tadi. Mana kabelnya ya? Ini agak aneh sih masang. Tapi dia nyambung. Gak tahu ya. Ya yang penting dia nyambung sama VCC. Kalau ragu cek. Kita cek pakai multimeter. Oke, terhubung ke VCC ya. Nyala. Berarti aman. Sip. Kita sambungin kabel satunya lagi ke VCC di LCD tadi. Jadi intinya kita mainin kabel teman-teman. Karena jumpernya jauh-jauh. Nah, jadi fungsi kabel kecil ini tuh untuk dimanfaatkan. Iya sih. Maksudnya dengan sebaik mungkin. Kreatif teman-teman aja. Baik. Sudah menempel. Oke. Nah, kita udah punya VCC. Kita harus bikin ground juga. Supaya nggak nyatu,
kita belokin aja groundnya, nggak apa-apa. Gimana? Tinggal si jalur ke kiri. Oke, sudah ada jalur baru. Kita mau pasang di jalur baru ini ground ya. Kita ukur groundnya dari mana? Oh, ini groundnya. Ground dari sini kita akan pasang. Nah, sebetulnya ini ada ground ya, cuman kayaknya agak kejauhan juga. Ya udahlah, kita pasang baru aja. Ini kelemahanku teman-teman. Aku nggak bisa merapikan rangkaian, kayak nggak bisa perfect gitu. Tapi prinsipku ya udah yang penting jalan dan tahan banting. Kalau jalan tapi nggak tahan banting kesel juga sih. Hati-hati juga mengupas kabel warna merah ini. Kadang ketika kita kupas malah kekupas semua alias putus. Kita pasang lagi kabel ini. Nah, ini fungsi pinset tuh ini ya. BTW ini pinset pribadiku. Jadi kayak cancorang bentuknya. Jadi saya tidak ngambil dari LK. Aku nggak tahu gimana caranya tapi dia nyambung. Ya udahlah. Oke, nah sekarang ground udah nyambung, PCC udah nyambung. Nah, yang belum itu kaki 3 sambungin ke ground. Itu kan sesuai skematiknya. Ya udah kita bikin kabel kecil lagi. Ya, bisa kita pasang kayak gini ya. Ya, se-freestyle mungkin, yang penting nyampe. Gak apa-apa lah. Coba aja. Nah, sesuai yang aku bilang tadi. Jadi karena kaki 2 dan 3 udah ke short, ini nggak masalah kabelnya kena kaki 2 juga. Karena sejatinya ya mereka nyambung-nyambung juga. Tuh. Oke. Sip. Sudah terhubung. Nah, harusnya bagian sulit dari rangkaian ini udah selesai, teman-teman. Tinggal kita pasang untuk jumper-jumper aja. Nah, aku coba kumpulin dulu jumper-jumpernya. Fungsi jumper-jumper ini itu dia untuk menghubungkan ke Arduino, teman-teman. Diperlukan kurang lebih sekitar 6 kabel jumper gitu ya. Kayaknya 6 ya, 6. Pas 6 deh. 4 untuk pin, 2 untuk RS dan E. Ya, itulah. 3. Oh, ada yang potong ya jumpernya. Kalau di sini tidak ada berabe. Ini 4, 5. Oke. We need one more. Apakah ada? Tidak ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Nggak jadi bangkrut. Baik, karena ada aman ya. Nah, ini. Oh, yang tidak aman itu kita lupa buat bikin ground universal ke Arduino. Jadi Arduino itu groundnya harus disamakan sama ground yang ada di power supply ini ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya ground yang di sini, jadi grounding system yang di sini, teman-teman bikin kabel jumper itu male to male aja. Nanti kabel jumper male to male itu dicolokin ke groundnya Arduino. Nah, sebagai contoh misalnya di sini ya. Nih, kalau teman-teman lihat di Arduino ini kan ada ground ya tulisannya. Ya, ini agak susah sih ngeliatnya, tapi pokoknya di daerah sekitar sini ini ada ground. Kan ada V-in, ada ground 5 volt, 3,3 volt, bla bla bla. BTW ini ori ya,
Arduino-nya gokil. Mantap. Nah, kayak gitu. Dan ketika teman-teman pasang si ground itu, maka ground yang ada di sini dan ground di Arduino itu akan sama gitu. Jadi ground itu kan titik referensi 0 ketika kita ingin menolkan sesuatu. Inti utamanya sih itu. Oke, kita lanjut aja. Jadi kita akan coba lihat dulu tadi di LCD-nya. Nah, ini. Jadi RS, RW, dan E. Nah, RS itu dipasang ke kabel jumper yang nanti masuk ke pin digital. Berarti sebelah sini. RW itu ke ground. Jadi nanti kita pasang ini ke ground. Boleh di sini groundnya. Nah, sebelahnya E itu ke pin digital lagi. Jadi kita kasih jumper. Lalu RS, RW, E. Ini D0 ya. D0 nya nggak ada. D1, lalu D2, D3. Oh, ini D4 ya. Apakah dia nge-short? Coba rapiin dulu. Saya jadi lupa. Jadi D0, D1, 2, 3, D4, D5, D6, D7. Nah, ini ada A. A ini tuh ke VCC ya, 5 volt. Ini ada ke ground. Nah, ini tuh LED sebetulnya, yang pin-pin terakhir itu. Oke. Nah, jadi kebanyakan kemarin tuh yang nyala LED-nya doang kan. Berarti ininya berhasil gitu. Tapi ininya gagal. Ada juga yang sebaliknya. Ininya berhasil, ininya gagal. Nah, kita akan coba mudah-mudahan jalan keduanya. Oke, mungkin yang gampang dulu aja. Kita pasang ground ini. Kabel jumper ini. Jadi mungkin untuk yang sejenis maksudnya kabelnya ini ungu dengan ungu misalnya ya, untuk memisahkan aja. Itu untuk RS dan E gitu. 3, 4, 5. Oh, ini 4. Nah, ini 4. Sip. Kita tinggal solder aja. 5-nya kan ke ground, kita skip. Terus ini masih dengan kabel dengan warna yang sama. Itu mau di sebelah sini. Oke. Jadi ada di sini dan di sini. Nah, baru kita solder. Nah, kita coba pasang shortnya untuk ngecek. Oke, nah seharusnya dari apa aku yang salah nggak tahu juga. Ini ground. Dari 1 ke ground itu ke ground aja kan. Lalu dia ke 3 gitu. Secara general seharusnya pin out LCD 1 itu enggak nge-short sama 2. Ya sudahlah. Ya, aman sejauh ini. Tadi ada kendala dikit. Oke, nah tadi kita udah nyampe E ya. Ini E, D0, D1, D2, D3.
kita butuh mulai dari D4. 0, 1, 2, 3. Nah, ini 4 ya. 4, 5, 6, 7. Oke. Berarti sebetulnya easy sih. Kita tinggal dari kanan ambil 2. Maksudnya 2 itu LED kan. Berarti kita skip 2. Nah, sisanya kita pasang jumper gitu. Tujuannya apa? Ini kan yang nanti mau jadi pengantar ini digital, bukan pengantar, apa ya, ya itulah. Oke, 1, 2, 3 folder aja dulu ya, satu-satu. Oke, kita cek short dulu ya. Oke, sudah baik, sudah cukup baik. Jadi kabel-kabelnya sudah terhubung. Ini ada 4 kabel ya untuk digital. Nah, sekarang kita tinggal pasang untuk yang sisanya aja ke ground, dan ada yang VCC ya, ada yang ke ground lagi. Nah, ini lebih dekat ke ground yang di sini, ini enak nih. VCC-nya aku agak bingung. Ya, turatur aja lah. Oke, kita gunting-gunting lagi nih kabel terakhir. Sama nanti kita pasang ground untuk universal ground ya. Ya, saya sudah tidak fokus, mohon maaf. Malah ngeluarin solder buat gunting. Oke, seharusnya ya rangkaian ini jalan. Tapi kuasa manusia itu terbatas. Pada akhirnya Tuhan yang merestuinya. Oke, sudah selesai. Last touch itu kita mau pasang ground. Nah, karena butuh jumper, sepertinya saya harus mencari dulu. Bentar ya.
Di sini nggak ada ya, kalau nggak salah ada satu lagi deh, ada kan? Syukurlah, alhamdulillah ada. Oke, mirror. Ntar, tadi tuh groundingnya di mana dah? Oh, ini ya, ini grounding. Nah, kita pasang grounding sistemnya di bawah supaya nanti dia bisa masuk ke sana. Ke sana dalam artian Arduino ya. Oke, mohon maaf kalau saya agak ngelantur teman-teman. Oke, moment of truth. Ini udah jadi. Ya, begitu. Jadi terlihat berantakan bukan? Tentu saja. Ya, wajar sih untuk sebuah rangkaian. Lalu kita coba untuk pasang ke Arduino. Ini akan kupakai Arduino ini. Apa mungkin Arduino ku ya? Sama aja sih sebetulnya. Nah, kita coba. Mudah-mudahan jalan ya. Oh, ini ada Arduino-nya. Oke. Aku coba upload dulu kodenya. Nanti aku tunjukin kodenya. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini kode yang digunakan. Ini kode yang pribadi aku gunakan di rangkaianku. Sebetulnya ini aku dapat dari GitHub-nya asisten. Aku lupa, tapi shout out. Nah, ini aku kasih komen kayak gini karena ini udah pakai regresi punyaku. Tapi intinya yang ingin ku coba di sini adalah bagian untuk ini LCD, inisiasi LCD. Lalu aku ingin coba lihat kira-kira apakah dia mengirim temperatur atau tidak gitu. Sebetulnya secara regresi akan berbeda, tapi tidak apa-apa. Ini hanya percobaan aja untuk melihat apakah si LCD-nya nyala atau enggak. Nah, kita coba upload ya. Bismillah. Nah, selain itu teman-teman, wiringnya gimana? Ini kita bisa lihat di sini. Kan kalau di skematiknya itu dia cuman kayak pin digital di Arduino, tapi pin digital itu kan ada nomornya. Nah, ini di sini. Nih, ini ada LCD 12, 10, 5, 4, 3, 2. Ini dilihat itu secara berurut RS, E, D4, D5, D6, D7 kayak gitu. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena Arduino-nya belum menerima data. Sebenarnya aku penasaran, tapi nanti kita coba cek apakah dia akan berjalan atau tidak. Oke, segitu aja. Nah, sekarang kita kembali ke rangkaiannya. Oke, teman-teman, jadi ini LCD-nya kita coba pasang ya. Nah, ini mudah-mudahan worth it. Ya, aku sangat berharap dia jalan. Nah, LCD sudah terhubung. Kita coba pasang juga untuk groundnya ke Arduino. Ya, ini teman-teman sesuaikan ya sama yang tadi ditampilkan. Jadi pin outnya kurang lebih kayak gitu. Nah, pin out RS itu ke 12 ya tadi. Pin out E itu ke 10. Jadi ini nggak kelihatan ya, sebenarnya aku lagi masang ke Arduino. Lalu secara berurut untuk D4, D5, D6, D7 itu ke 5, 4, 3, 2. Oke. Nah, bismillah ya. Mudah-mudahan udah jalan semua. Ini udah terhubung semua juga. Kita coba untuk hubungkan dulu power supply dari DC tadi. Ntar. Nasib meja berantakan. Ya wes. Maafkan. Oke, ini power supply kita coba colok sini.
dan kita colok ke source ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sesuai dengan harapan aku dia udah nyala. Kita cek ya. 1, 2, 3. Tada. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini dia kontrasnya tinggi banget sampai nggak kelihatan teman-teman. Tuh. Sebetulnya ini ada huruf. Nah, kenapa kayak gini? Ini karena dia ketinggian si itunya, resistansinya kemungkinan ya. Jadi teman-teman putar aja. Nah, saya tidak tahu apakah ada obengnya. Kita coba ya. Mudah-mudahan diputar, dijelat, dicelupin, langsung solve. Ups. Nah, itu yang agak bahaya nih. Hilang. Oke, sejujurnya aku tidak tahu kenapa dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi aku coba cari tahu sampai dia bisa kelihatan angka ya. Ini aku lupa juga gimana supaya dia turun kiri atau kanan. Tapi coba-coba aja. Oke. Oh iya, kan aku punya yang itu ya, belum dipasang. Cuman di mana nih? Oh ini. Oke, aku mau nyari tahu dulu. Aku lupa sebetulnya dia ngarah kemana gitu untuk nyala atau mati. Cek. Yang itu mana ya? Ntar cek dulu. Mana dah? Oh ini. Nyangkut. Sip. Nah, itu kelihatan ya resistansinya teman-teman. Ini aku coba geser ke kanan. Wait. Kok tiba-tiba 10.000? Wow, ngaco. Oh, karena dia nggak nge-short ya. Nah, oke. Ke kanan itu naik ya. Berarti untuk menurunkan ke kiri. Oke, kita udah tahu itu. Mari kita coba. Tadi aku ke kanan terus. Pantesan dia tidak muncul. Ya, pokoknya ini udah nyala. Jadi ketika ada karakter gitu ya, kotak-kotak, ini nggak kelihatan. Nah, ini nih. Ketika udah ada karakter gini, tandanya itu udah nyala. Dia udah aman banget. Tinggal teman-teman atur aja resistornya sampai dia kelihatan. Kayak gitu. Oke? Ya, jadi ini adalah video tambahan. Tahu tidak kenapa barusan tidak muncul? Jadi ini udah muncul ya. Cuman emang garis-garis begini emang harus diatur. Tapi yang jelas nih udah ada karakter suhu bla 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 bla, time bla bla bla. Nih. Nah, alasannya adalah karena inputnya tidak dicolok barusan gitu. Jadi A0-nya saya lepas. Lah iya, pantesan kagak masuk. Orang datanya aja kagak kekirim dari rangkaiannya begitu ya. Jadi apa intinya, jangan lupa tidur teman-teman. Hashtag jangan lupa tidur. Baik, selesai sudah. LCD per LCD-an ini cukup panjang, tapi semoga bisa memberikan hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.